Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat pada presentasi online hari ini. Perkenalkan, nama saya Ratnawati yang bertugas sebagai moderator pada presentasi hari ini. Saya akan memandu berjalannya diskusi pada hari ini. Adapun nama kelompok 16 terdiri dari saya dan Mas Sambora Adia. Langsung saja kita mulai sesi pertama, yakni sesi pembukaan. Marilah kita baca basmalah bersama. Adapun topik yang kami bahas pada presentasi hari ini yakni umat beragama menyikapi pandemi COVID-19. Di sini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, pengertian wabah COVID-19. Yang kedua, agama menyikapi kondisi COVID-19. Yang ketiga, adaptasi agama di masa pandemi. Dan yang terakhir, manfaat atau hikmah terjadi wabah COVID-19. Selanjutnya, pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Mas Sambora. Padanya dipersilahkan. Ini saya akan membacakan materi pertama, yaitu virus corona atau bisa disebut dengan COVID-19 merupakan virus yang sangat mematikan. Banyak korban akibat virus ini mulai dari muda sampai yang tua. Virus COVID-19 dapat menular. Informasi yang saya dapat bahwa lansia rentan tertular dikarenakan imun cenderung tak stabil atau turun atau lemah. Namun para ilmuwan atau dokter menyarankan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat menambah daya tahan imun tubuh agar kekebalan tubuh semakin kuat dan meningkat. Selanjutnya, materi saya akan sampaikan sendiri, yakni agama menyikapi kondisi COVID-19. Nah, jadi pandangan agama Islam terhadap COVID-19. Nah, dalam sejarah Islam, wabah penyakit yang menular bukanlah pertama terjadi. Pasalnya, pada zaman Rasulullah, peristiwa ini pernah terjadi, namun memiliki perbedaan serta kesamaan. Nah, perbedaannya adalah penyakit pada zaman Rasulullah ini tidak menyebabkan kematian, namun persamaannya ini sama-sama menularkan. Nama penyakit ini pada zaman Rasulullah namanya penyakit kusta. Nah, selain penyakit kusta, pada zaman Rasulullah itu ada penyakit lagi yang namanya kolera. Nah, pada penyakit kolera ini telah menelan kurang lebih 25.000 jiwa pada saat itu. Oleh karena itu, tidak heran jika para ulama, kiai, ustadz, peneliti, dan yang lainnya mengkaitkan peristiwa ini dengan wabah penyakit COVID-19 karena terjadi saat ini menelan puluhan ribu jiwa. Selanjutnya, pandangan agama Kristen terhadap COVID-19. Dalam pandangan orang Kristen atau perspektif wabah COVID-19 yang sudah melanda dunia ini merupakan suatu hukuman bagi manusia atas perbuatan dosa dan kesalahan. Lanjut materi selanjutnya, adaptasi agama di masa pandemi. Adaptasi yang dilakukan beragama di Indonesia sangat baik meskipun dalam penerapannya atau pelaksanaannya terdapat pro dan kontra, namun terlaksana dengan baik agar terputus rantai penyebaran dan demi keselamatan umat beragama. Seperti agama Islam. Kegiatan selama pandemi membuat berbagai kegiatan dibatasi seperti halnya sholat berjamaah. Di masjid berjarak, kegiatan rapat mengurus ditindakan, akan tetapi ketika angka terjadi kasus mulai menurun, kegiatan dimulai kembali dengan pembatasan dalam jumlah berjamaah. Kemudian ada kegiatan tadarus, itu diberhentikan untuk sementara waktu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kemudian selanjutnya agama Kristen. Tanggapan dari berbagai gereja-gereja tentunya berbeda. Kegiatan-kegiatan gereja semenjak pandemi di Indonesia mulai dibatasi. Pertemuan ibadah diliburkan dan menggantikannya dengan ibadah dalam rumah. Dalam arti dilakukan secara virtual. Namun dari pendapat ini terdapat kontra dan pro-nya, di mana mereka
mendapat kritik karena model ibadah secara virtual dirasa tidak sesuai dengan prinsip ibadah. Menurut Tom Rory 2020, jika agama dalam konteks virtual kemungkinan dapat berkembang atas dasar prinsip pemikiran postmodern. Hal tersebut dapat mengembangkan pemahaman kebenaran agama secara postomo karena hal itu termasuk dari dunia virtual melalui internet. Selanjutnya agama Buddha. Kegiatan yang dilakukan oleh pengurus agama Buddha yaitu gotong royong membantu umat atau warga lain yang terdampak COVID-19. Hal ini berupa saling membantu kebutuhan makanan yang dibutuhkan selama mengalami isolasi mandiri di rumah. Namun terdapat gotong royong berupa bantuan untuk yang terdampak dalam segi ekonomi di daerah desa. Pengurus agama Buddha yang dibantu Presiden Republik Indonesia untuk membagikan bantuan berupa sembako kepada warga yang membutuhkan. Kemudian agama Konghucu. Umat Konghucu sama halnya dengan umat lain. Ada yang takut dengan pandemi COVID-19, ada juga yang menganggapnya normal. Sehingga ketika kelenteng kembali dibuka untuk kegiatan beribadah, ada yang tetap menjalankan kegiatan ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan, namun ada juga yang lebih memilih untuk tidak beribadah di kelenteng terlebih dahulu. Mereka memilih beribadah di rumah. Kemudian agama Hindu. Ritual keagamaan umat Hindu di pura selama PPKM tetap berjalan meski tidak banyak yang berada di pura. Adapun pengurus pura mencoba untuk tetap dilaksanakan ibadah di dalam pura, namun sangat dibatasi hanya lingkup kecil. Selanjutnya, materi yang keempat, manfaat atau hikmah terjadinya wabah COVID-19 akan disampaikan oleh Mas Sambora. Kepadanya dipersilahkan. Saya akan membacakan materi yang keempat, manfaat atau hikmah terjadinya wabah COVID-19. Di dalam musibah yang terjadi tentunya akan ada hikmah yang dapat dipetik. Hikmah yang dapat diambil manusia dari adanya wabah COVID-19. Hikmah ini dapat berdimensi individu. Manusia sebagai makhluk individu, vertikal hablum minallah, hubungan manusia dengan sang khalik, ataupun dimensi horizontal hablum minan nas, kesalehan sosial yang dan komunal. Untuk menyamai lautan hikmah yang tidak terbatas, satu dimensi dengan dimensi lainnya harus dimaknai saling terkait dan tidak terpisahkan. Contoh dari hablum minallah, kesadaran manusia untuk memikirkan dan mempersiapkan kematian akan meningkatkan merasa ketakwaan dan keimanan bertambah kepada Allah SWT. Contoh dari hablum minan nas, meningkatnya rasa empati dan solidaritas terhadap sesama dalam menghadapi kondisi pandemi. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator, teman saya Retnawati. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.